I saw an aircraft, like a tiny silver drop, entering the sky above Hiroshima. I instantly recognized it as an American plane, as no Japanese aircraft could fly at that altitude at the time. It was just one plane, so I assumed that it was passing by as usual. And I was counting. 1, 2, 3. I was wiping the desktop. That was when the bomb was dropped. It took about 45 seconds from the time the bomb left the airplane until it exploded. And I think there wasn't a man in the airplane that wasn't either timing it with his watch or counting or doing something. I was sure the bomb was a dud. I was sure it wasn't going to work. After falling for 43 seconds, the time and barometric triggers started the firing mechanism. A uranium bullet fired down a barrel into a uranium target. Together, they started a nuclear chain reaction. Solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy. Kabar kekalahan Jepang pada tanggal 14 Agustus 1945 telah terdengar oleh Sultan Syahrir melalui radio Tokyo. Oleh karena itu, mereka menginginkan agar kemerdekaan segera diproklamirkan. Pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, mereka melakukan musyawarah di laboratorium bakteriologi Jalan Pegangsaan Timur 17, Jakarta. Apakah kalian telah mendengar tentang kekalahan Jepang? Belum, Bu. Sebenarnya ada apa dengan Jepang? Pihak sekutu telah menjatuhkan bom di kota Nagasaki dan Hiroshima yang menyebabkan Jepang melakukan gencatan senjata. Berarti kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan, Bung? Ya, saya setuju. Dengan kekalahan Jepang oleh sekutu itu merupakan kesempatan yang bagus bagi Indonesia. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk membebaskan rakyat dari belenggu penderitaan. Betul. Untuk itu, mari kita temui Bung Karno dan Bung Hatta sekarang juga. Kan perundingan, golongan muda yang diwakili oleh Sultan Syahrir, Kana, Khairil Saleh, serta Darwis segera menuju ke rumah Soekarno untuk meminta agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jadi begini, kami telah mendengar bahwasannya Jepang telah menyerah atas sekutu.
Oleh karena itu, kami ingin sesegera mungkin memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu, Bung. Jepang telah memutuskan untuk memerdekakan Indonesia. Dan besok pada tanggal 16 Agustus, PPKI akan mengadakan sidang mengenai kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, kita harus sesegera mungkin memproklamasikan kemerdekaan malam ini. Jika tidak, akan terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Ini batang leherku. Seret aku ke pojok sana sekarang juga. Kamu tidak usah menunggu di hari esok. Jepang adalah masa silam. Belum lagi kita akan menghadapi Belanda yang akan menjajah negeri ini. Jika saudara tidak percaya dengan apa yang saya katakan, dan saudara mampu menopang diri untuk berperang sendiri, lalu mengapa saudara datang pada Soekarno meminta untuk memproklamasikan kemerdekaan? Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamirkan kemerdekaan, maka semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat Indonesia. Baiklah, berikan kami untuk berunding sebentar. Golongan tua pun melakukan musyawarah tentang pendapat golongan muda yang mendesak agar proklamasi segera dibacakan. Sementara itu, golongan muda menunggu hasil keputusan golongan tua di depan kediaman Soekarno. Golongan muda telah mendesak kita agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak bisa gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk memikirkan hal ini matang-matang. Ya, yang terpenting adalah bagaimana jika sekutu kembali menjajah kita. Betul Bu, pemikiran golongan muda masih terlalu dangkal dalam memikirkan masalah yang sebesar ini. Jadi, jangan sampai kita salah ambil keputusan yang berdampak buruk bagi kemerdekaan Indonesia ke depannya. Baiklah Bung, keputusan sudah jelas. Setelah berunding, Muhammad Hatta keluar guna menyampaikan keputusan dari hasil musyawarah golongan tua. Jadi, keputusan dari musyawarah kami tadi adalah kita tidak akan melakukan proklamasi secara tergesa-gesa dan tanpa persetujuan PPKI. Baiklah. Akhirnya, dengan berat hati para golongan muda meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi baru guna membujuk Soekarno agar memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Bagaimana ini? Cara apa lagi harus kita lakukan agar Bung Karno mau memproklamasikan kemerdekaan secepatnya? Bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta kita jauhkan dari pengaruh Jepang atau kita sembunyikan dari perkataan? Itu ide yang bagus Bung. Tapi kemana kita akan membawa Bung Karno dan Bung Hatta? Di Rengas Dengklok. Saya rasa itu tempat yang cukup aman untuk membicarakan permasalahan. Bung Karno, keluarlah! Bung Karno, keluarlah! Ada apa ini? Memang menurut kemana kamu? Mau tidak mau Anda harus ikut. Bagaimana jika kamu tidak mau? Sudahlah diam kamu. Udah, ayo mari ikut kami. Di kediaman Bung Hatta. Bung Hatta, keluar! Ada apa ini? Ayo ikut kami sekarang. Kenapa mau kesini? Sudah, Anda diam saja. Di sana sudah ada Bung Karno. Baiklah. Setelah berhasil membawa Soekarno dan Hatta ke Sdeng, mereka semua berkumpul untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia.
Setelah berhasil membawa Soekarno dan Hatta ke Sdeng, mereka semua berkumpul untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia. Apa maksud kalian membawa kami ke sini? Ya, sebenarnya apa maksud kalian membawa kami kemari? Kami ingin membicarakan kembali masalah kemerdekaan Indonesia. Bukankah tempo kami pernah mengatakan bahwa proklamasi harus kita rundingkan dengan PPKI? Tentu memang benar adanya. Tetapi, mengapa harus menunggu sidang PPKI? Jadi gini, pendapat itu memang benar. Tapi kita masih tahu dini untuk memerdekakan Indonesia. Selain itu, kita masih butuh Jepang untuk merdeka. Bagaimana jika perkataan Jepang tentang kemerdekaan hanyalah janji palsu belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah kita selamanya harus menunggu janji itu, Bung? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan untuk melepaskan rakyat dari belenggu penderitaan. Mereka berhak bebas, dan inilah saatnya. Mari kita bicarakan ide ini dengan kepala dingin. Tidak perlu dengan ketegangan seperti ini. Mengerti? Mengerti. Ayo, Bung. Dan Chosingi membawa Soekarno-Hatta menjauh dari perdebatan itu, dan setelah itu mereka berunding. Saya mengerti tentang perhitungan Anda berdua tentang proklamasi. Tentang proklamasi. Memang kita belum merencanakannya dengan matang. Tetapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan ini tidak datang 2 kali, Bung. Tetapi, akankah kita bisa? Dan apakah mungkin kita dapat melakukannya? Tentu mungkin, Bung. Tentu mungkin, Bung. Tentu mungkin, Bung. Asal kita berusaha, tentu kita akan menemukan jalan keluarnya. Lagi pula, pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk Jepang dan sekutu yang akan menyerang jikalau mereka tidak setuju dengan proklamasi bangsa kita. Baiklah, kita akan memerdekakan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Hilangnya Soekarno-Hatta yang tidak ada di tempat saat pertemuan PPKI disampaikan Sudiro kepada Mr. Subarjo. Soekarno-Hatta menghilang, mereka tidak di tempat. Sepertinya mereka telah diculik. Apa? Mereka diculik? Kita harus mencari mereka sekarang juga. Pemuda bawah tanah sepertinya telah melakukannya. Pemuda bawah tanah, Ikana. Pasti dia tahu di mana keberadaan Soekarno dan Bung Hatta. Pada siang hari, Mr. Subarjo menemui Wikana di kantornya. Ada apa ini? Wikana, Anda pasti tahu di mana keberadaan Bung Hatta dan Bung Karno. Saya tidak tahu di mana mereka Tidak berada. mungkin Anda tidak tahu. Ada apa ini? Tolong beritahu saya di mana keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta. Anda tidak perlu khawatir. Bung Karno dan Bung Hatta aman bersama kami. Beritahu saya di mana mereka berada. Baiklah, Yusuf Kunta akan mengantar Anda ke tempat Soekarno-Hatta berada. Ikut saya sekarang. Yuk! Pada pukul 5:30, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno-Hatta. Saudara-saudara, kedatangan kami ke sini untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Saya akan menjamin kemerdekaan akan tetap dibacakan besok hari. Apa yang bisa kami percaya dengan apa yang Anda katakan?
nyawa saya akan menjadi taruhan jika nyawa saya akan menjadi taruhan jika proklamasi tidak dibacakan esok hari. Baiklah, kami akan melepaskan Bung Karno dan Bung Hatta untuk kembali ke Jakarta. Baiklah, kalian berdua bawa Bung Karno dan Bung Hatta kemari. Siap. Tunggu sebentar. Baiklah, Tunggu sebentar. Kami membutuhkan tempat untuk merumuskan proklamasi esok hari. Kita membutuhkan tempat untuk membicarakan, Bung. Tapi hari sudah malam. Pihak Jepang tidak mungkin mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan sekarang. saya punya ide. Rumah Laksamana Maeda. Saya menjamin keamanan. Ya, saya setuju. Baiklah. Semua anggota golongan tua maupun golongan muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada pukul 9, rombongan berangkat ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Selamat malam. Maaf kami mengganggu Anda malam-malam begini. Semoga berada. Kami membutuhkan tempat untuk merumuskan proklamasi yang akan dibacakan esok hari. Benarkah itu? Saya sangat gembira mendengar hal itu. Silakan masuk, keamanan saya akan jamin. Baiklah. Baiklah, ayo kita masuk. Udah, masuk. Udah. Kemudian pada pukul 9:30, Soekarno-Hatta berangkat ke rumah Mayor Jenderal Nishimura disertai Maeda. Jadi kedatangan kami ke sini untuk membicarakan soal rapat tadi pagi yang sempat tertunda mengenai kemerdekaan Indonesia. Sekarang sudah lain keadaannya. Mulai pukul 1 siang tadi, kami sudah tidak bisa mengubah status quo. Dan mulai siang hari tadi, tentara Jepang di Jawa sudah tidak memiliki kebebasan untuk bergerak lagi. Mereka sudah tunduk pada sekutu. Tetapi pemerintah Jepang di Tokyo sudah mengakui kemerdekaan Indonesia melalui Jenderal Terauchi yang pelaksanaannya diserahkan kepada PPKI yang pada pukul 24 nanti kita akan mengadakan rapat di rumah Laksamana Maeda. Baiklah, jika rapat itu dilaksanakan pada pagi hari, kami bisa membantu. Perundingan Soekarno dengan Nishimura menemui jalan buntu. Akhirnya, Soekarno-Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda. Perumusan teks proklamasi dilakukan di ruang makan Maeda. Soekarni, Sayuti Melik, BM Dia menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi dari serambi depan. Kita harus secepatnya menyusun teks proklamasi tersebut. Soekarni, saya minta tolong mengambilkan kertas dan pulpen menuliskan proklamasi. Dari teks proklamasi adalah pernyataan pengalihan kekuasaan. Baik, saya akan menulis teks proklamasi tersebut atas usul-usul Anda semuanya. Ya, Pak. Setelah selesai menulis konsep proklamasi, Soekarno menuju serambi depan untuk menemui para hadirin. Saat itu, waktu menunjukkan pukul 4 waktu Indonesia Barat. Lalu, ia membacakan teks proklamasi yang saat itu masih berupa konsep. Sayuti Melik, tolong, saya serahkan kepada Anda tolong dulu bukukan sekarang. Baik. Bagaimana jika kata tempo kita ganti menjadi tempo? Kata wakil-wakil bangsa kita
selesai mengetik naskah tersebut, Sayuti Melik menyerahkan naskah yang telah diketik tersebut kepada Soekarno. Soekarno bersama rombongan menuju Serambi Depan untuk menemui golongan muda. Alhamdulillah. Bagaimana yang menandatangani teks proklamasi ini kita semua yang hadir di sini? Ya, setuju. Ya, tidak, saya tidak setuju jika ada campur tangan Jepang dalam teks proklamasi kemerdekaan. Bagaimana jika menandatangani teks proklamasi Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia? Setuju. Yang kita pikirkan adalah di mana kita akan memproklamasikan kemerdekaan. Saya sudah menyiapkan tempat untuk pembacaan proklamasi. Di mana itu? Di lapangan Ikada. Itu adalah tempat yang strategis untuk pembacaan proklamasi. Saya tidak setuju. Kenapa Anda tidak setuju? Lapangan tersebut sudah dikuasai oleh Jepang. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi bergerak bebas di sana. Baiklah. Bagaimana jika pelaksanaan acara Teks proklamasi sudah selesai disusun. Sebaiknya Anda sekalian kembali ke rumah masing-masing untuk beristirahat. Pagi hari esok kita berkumpul di rumah Soekarno. Baiklah, kami akan beristirahat. Terima kasih atas bantuan Anda. Sama-sama. 17 Agustus 1945, semuanya kembali ke rumah masing-masing. Tetapi para golongan muda tidak pulang ke rumah, melainkan mereka menghimpun rekan-rekannya untuk menyebarluaskan berita tentang kemerdekaan Indonesia kepada masyarakat Jakarta. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati berbincang sejenak. Alhamdulillah, semua berjalan lancar. Terima kasih kepada engkau yang telah menemaniku di tempat yang cukup menguras pikiran ini. Alhamdulillah, Pak. Oh ya, Pak. Apakah kalian sudah membicarakan proklamasi nanti yang akan dilaksanakan? Sudah. Nanti kita akan mengadakan pengibaran bendera sama yang diiringi oleh lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh iya. Bukankah kita tidak punya bendera? Lantas bagaimana? Ya Allah, Bapak sampai lupa. Bagaimana jika kamu saja yang membuatkannya? Pak, Fatma tidak mempunyai kain untuk membuat bendera. Fatma hanya mempunyai kain putih dan merah. Memangnya tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Yang penting kita ada berusaha untuk menyediakannya. Buatkan saja. Baiklah, Pak. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kalah, tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan
dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.